Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan membahas kesedihan istri yang ditinggal suami selama-lamanya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang perempuan yang ditinggal mati suami dan sang suami tersebut senang padanya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Suamiku kini telah tiada dan ini adalah kisah nyata di kehidupanku. Seorang suami yang kucintai yang kini telah tiada. Begitu besar pengorbanan seorang suamiku pada keluargaku. Begitu tulus kasih sayangnya untukku dan juga anakku. Suamiku adalah seorang pekerja keras. Dia membangun segala yang ada di keluarga ini dari nol besar hingga menjadi seperti saat ini. Sesuatu yang kami rasa sudah lebih dari cukup. Dan kini ia telah tiada, pergi menghadap Sang Ilahi. Kepergian suamiku, duka yang paling dalam bagi kami dan anak-anakku. Lampu penerang di kehidupanku kini telah tiada. Seminggu sebelum suamiku pergi menghadap Sang Khalik, ia bercanda tawa dengan anak-anaknya. Begitu pula dengan diriku. Dan ia bercerita banyak tentang kehidupannya yang dulu, yang begitu pahit, yang ia pikul selama bertahun-tahun. Dan di minggu itu juga, suamiku dengan sering-seringnya menyuapi nasi untuk kedua buah hatinya dan juga menyuapi nasi untukku. Ia berkata pada kedua buah hatinya, "Nak, makanlah, makan yang banyak agar cepat besar. Kadang esok Abu tidak bisa menyuapi abang dan adik lagi." Hanya itu yang ia kata. Seakan-akan ia sudah tahu bahwa itu kesempatan terakhir ia bersama anak-anaknya dan istrinya. Saya pernah berfirasat, kenapa suami saya sangat jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Biasanya ia pulang kerja, merebahkan diri di tempat tidur. Tapi sekarang dia lebih banyak bermain dengan anak-anaknya. 2 hari suamiku terbaring di rumah. Aku menemaninya tanpa meninggalkannya sedikit pun. Sampai makan pun aku tidak sempat. Anak-anakku sudah kutitipkan pada adik-adikku, termasuk yang masih kecil, yang bungsu, yang berusia 17 bulan. Agar aku bisa lebih fokus merawat suamiku yang tidak bisa bangun dan pergi ke kamar mandi dengan sendirinya. Jam berganti jam. Di malam itu kulihat tubuh suamiku yang semakin lemas dan aku terus ada di sampingnya. Di pagi yang buta, diriku berkata padanya agar ia mau pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. 4 hari suamiku terbaring di rumah sakit. Pada malam-malamnya, suamiku ditemani oleh abang iparku yang merupakan abang kandung dari suamiku dan seorangnya lagi kerabat dekat suamiku. Paginya aku pergi ke rumah sakit merawat suamiku. Malamnya aku pulang menemani anak-anakku tidur. Aku tidak tega meninggalkan suamiku. Tetapi ini bukan kehendakku, bukan kemauanku, tidak menemani suamiku di malam hari. Suamiku menyuruhku pulang menemani tidur anak-anakku, agar anak-anakku tidak merasa sedih tanpa kedua orang tuanya. Saya tidak pernah membantah. Saya menuruti apa katanya. Saya pun pulang atas perintah suamiku. Di hari yang keempat, aku datang menjenguk suamiku. Aku datang seperti hari-hari biasanya. Aku menyelaminya
dan mencium telapak tangannya. Aku memeluk suamiku yang sesekali suamiku memuntahkan darah. Seraya suamiku berkata dengan mata menengadah ke atas, "Ya Allah, Ya Rabbi, seandainya aku telah tiada, apakah ada ya Allah orang yang menjaga istri dan anak-anakku?" Dengan diam sejenak, lalu ia berkata lagi, "Tapi tiada." Hanya itu yang ia kata. Saya menangis. Saya mengalihkan pembicaraan suami saya. Saya tidak sanggup mendengar ucapan suami saya yang membicarakan tentang kematian. Saya tidak mau suami saya meninggalkan diriku. Lalu aku berkata padanya, "Janganlah berbicara tentang ini itu. Saya yakin dirimu panjang umur dan saya yakin dirimu sehat." Dengan nada yang lemah, suamiku menjawab, "Yakin, insya Allah sehat." Suamiku menggenggam erat tanganku seraya berkata, "Jangan pernah meninggalkan aku. Kemanapun pergi, bawakan aku." "Baik, iya." Aku pun membalas tutur suamiku. Sesekali aku mengusap-ngusap muka dan tangan suamiku. Biasanya aku memijatinya, ia sedikit terasa enak. Tapi di hari itu, di saat aku memijatinya, badannya terasa perih. Ia sedikit mengeluh. "Kenapa tubuhku hari ini terasa lain? Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang perih. Apakah ini tanda ajalku dekat?" Saya pun menangis. Saya merasa takut. Saya tidak mau mendengar kata-kata itu di mulutnya. "Jangan takut. Kalau dirimu takut, saya lebih dari takut. Baru saya takuti bila ajal itu telah menghampiriku." Itulah kata-kata suamiku yang seolah-olah saya tidak boleh menakuti apa yang telah Allah takdirkan kepada kami. Lalu ia menambahkan lagi perkataannya, "Lebih baik kita tahu kapan ajal kita datang ketimbang mati kita tiba-tiba." Ia menggenggam erat tanganku. Sesekali tanganku terasa gemetar. Lalu kupandang wajah suamiku. Aku meminta maaf padanya. Ia pun sambil mengusap-ngusap kepalaku, memandangiku, seraya berkata, "Diriku yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku bekerja siang dan malam. Aku lupa bahwa anak-anakku, istriku membutuhkan diriku." Kami pun berdua saling meminta maaf. Itulah ucapan terakhir suamiku. Suamiku mulai memejamkan matanya. Sesekali aku panggil, "Tungku." Tanpa membuka matanya, ia menyahuti, "Tuan." Aku mengira ia tidur. 10 menit kemudian, aku panggil lagi, "Tengku." Ia pun menyahutinya dengan nada yang sama. Hatiku sedikit terasa tenang karena aku mengira bahwa ia memang lagi tidur. Karena di setiap aku panggil, ia menyahutinya. Tanganku terus ada di genggamannya. Sesekali terasa gemetar. Waktu 15 menit telah berlalu. Aku memijat kaki suamiku. Ku pegang kaki suamiku, sedikit terasa lebih dingin. Hatiku sudah mulai memuncang. Pikiranku berkata ini itu. Ketakutanku sudah bertambah. Yang tadinya 50 derajat, sekarang menjadi 90 derajat. Di dalam batinku, aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur suamiku ya Allah." Itu yang selalu kudoakan.
Lalu aku memanggil suamiku. Ia tidak menyahutinya lagi. Aku menangis. Aku berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur suamiku ya Allah." Lalu aku membaca surat Yasin sekali, 2 kali. Di pertengahan aku membaca surat Yasin, aku membisikkan kalimat syahadah di telinga suamiku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu aku membaca lagi kalam Allah yang suci. Di pertengahan kali ketiga aku membaca surat Yasin, ku dengar suara tenggorokan suamiku dan tangan suamiku sudah mulai dingin dan terasa berat. Disitulah badanku terjatuh ke lantai. Tiada daya. Batinku berkata, "Ya Allah, suamiku telah tiada ya Allah." Tak lama kemudian, tibalah dokter bersama rekan-rekannya. Mereka memeriksa tubuh suamiku. Mereka pun mengatakan kalau suamiku telah tiada. Suamiku telah meninggal dunia. Satu persatu datang menjenguk jenazah suamiku. Apalah dayaku, aku hanya menangis sambil memandang suamiku yang terbaring tiada bernyawa. Suamiku, maafkan aku. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dirimu. Tapi apalah dayaku, Allah mentakdirkan lain. Allah memisahkan kita dengan cara yang begini rupa. Maafkanlah aku suamiku. Maafkan aku. Tak lama kemudian, kami pun memutuskan membawa pulang jenazah suamiku ke tempat orang tuaku. Di seperjalanan pulang, ku tatap wajah suamiku, ku pandang wajah suamiku yang terbaring, yang tiada bernyawa. Hatiku berkata, "Ya Allah, begitu cepat Engkau panggil suamiku ya Allah." Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa menjelaskan kepada anak-anakku kalau orang tuanya telah tiada. Sesampainya di rumah, kulihat orang-orang sudah mengisi halaman rumahku. Kulihat di sudut, di pojok, ada 2 sosok mata mungil yang berkaca-kaca yang menunggu orang tuanya pulang. Ialah mereka anak-anakku. Ku hampiri anakku yang paling besar. Ku peluk erat tubuhnya. Ia bertanya dengan mata melirik ke sana ke sini, "Umi, mana Abu? Apa enggak pulang?" Ia pun bertanya dengan melihat, "Umi, kenapa Abu kita dituntun orang-orang? Kenapa Abu kita tidak berjalan sendiri? Masih sakitkah Abu?" Dengan berderai air mata, ku kuatkan lisanku menjawab pertanyaannya. "Nak, kita dijadikan dari tanah dan kita kembali ke tanah. Abu kita telah tiada, Nak. Insya Allah di akhirat kita berjumpa kembali." Beberapa orang mengusung jenazah suamiku, membawa ke tempat permandian. Aku ikut serta dalam memandikan jenazah suamiku. Aku pun ikut serta dalam kafani suamiku. Sehelai demi sehelai, kain putih menyelimuti suamiku. Sampailah di wajah. Ku pandang wajah suamiku. Ku tatap wajah suamiku buat yang terakhir kali. Ku dekapkan mulutku di telinganya. Ku ucapkan dengan nada perlahan, "Suamiku, maafkanlah segala kesalahanku.
akan kurawat buah hati kita sebagaimana amanahmu. Kucium wajah suamiku buat yang terakhir kali. Lalu kupanggil anak-anakku yang pada waktu itu anak-anakku telah tertidur lelap. Sempurna sudah kain putih, kain kafan menyelimuti tubuh suamiku. Beberapa orang pun datang menghampiri jenazah suamiku, mengangkat, menyusung, membawa ke tempat untuk menyolatinya. Aku pun ikut serta di dalamnya. Kemudian suamiku dibawa ke tempat di mana yang kita semua juga akan tidur di sana, yaitu alam kubur. Langkah demi langkah kutapaki, mengikuti orang-orang yang telah membawa jenazah suamiku. Sampailah di mana jenazah suamiku dikuburkan. Aku tak kuasa melihatnya. Sambil melihat suamiku dikuburkan, aku berdoa, "Ya Allah, ya Rabbi, jadikan kubur suamiku ya Allah kebun surga, dan jangan jadikan kubur suamiku ya Allah lubang neraka. Berikan ia ya Allah keamananmu daripada sempitnya alam kubur, gelapnya alam kubur, dan berikan ia ya Allah keamanan daripada malaikat mungkar wa nakir dengan berkat kalimat syahadatmu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Ya Allah, kini suamiku telah tiada ya Allah. Siapa yang akan menjagaku dan juga anak-anakku? Siapa yang akan merawat mereka ya Allah? Ya Allah, tabahkanlah hatiku agar aku bisa melewati ini semua dengan tanpa suamiku ya Allah. Tegarkanlah aku ya Allah agar aku bisa melewati ini semua dengan tidak berlarut-larut dalam kesedihanku. Kini aku sudah menjadi orang tua tunggal bagi anak-anakku, menjadi ibu sekaligus ayah bagi mereka. Sehatkanlah badanku ya Allah, agar aku bisa selalu mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anak-anakku. Berkatilah umurku ya Allah, supaya aku bisa selalu menuntun dan mendidik anak-anakku agar menjadi pribadi yang lebih berguna bagi agamamu. Sabarkanlah hatiku ya Allah, agar aku sanggup menerima apa yang telah Allah takdirkan kepadaku. Pertempatkanlah suamiku ya Allah di tempat yang layak di sisimu, di dalam syurgamu. Kuatkanlah aku ya Allah, agar aku selalu mendidik anak-anakku dengan sebab dua amanah yang telah Allah titipkan kepada kami. Masuk kami bersama suamiku ke dalam syurgamu. Selepas salat 5 waktu, aku selalu berdoa agar kami disatukan kembali bersama suamiku dan kedua buah hatiku di dalam syurgamu, sebagaimana Allah pernah mempersatukan kami, suami kami, dan dua buah hati kami di dalam dunia. Allahumma jema' bainana wa baina zaujina wa baina zurriyatina fi jannatika kama tajma' bainana wa baina zaujina wa baina zurriyatina fid dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Teruntuk suamiku, maafkanlah aku. Terlambat sudah kata ini kuucapkan. Aku janji pada diriku sendiri teruntukmu. Putra-putramu ini akan kubesarkan seperti caramu. Putra-putra kita ini akan menjadi sosok yang sepertimu. Aku janji, insya Allah. Wahai penak pencari hikmah,
Insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan almarhum suami saya. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik ke depannya, yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Mungkin ini hanya sedikit tentang curahan hati saya. Kami minta maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, yang kurang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.